semua, aku Malika. Jadi hari ini aku bakal nemenin kalian di Book Stay at Home. Sebenarnya aku udah sempat ke perpustakaan umum Bondowoso untuk pinjam beberapa buku, tapi ternyata ketika di sana aku tidak mendapat izin take video. Aku juga gak mau ganggu fokus pengunjung yang lain, jadi akhirnya aku putusin buat bikin vlog full di rumah. Tapi jangan khawatir, aku bakal ceritain hal penting soal perpustakaan Bondowoso, mulai dari lokasinya, fasilitas, jam operasionalnya atau jam buka tutup. Terus tentunya aku bakal review buku yang udah aku bawa pulang. 1. The Poppy War, karyanya R.F. Kuang. Oh ya, aku juga bakal share soal minuman hangat yang bisa jadi teman baca sekaligus bermanfaat buat para kaum perempuan yang lagi dapet. Yuk mulai! Perpustakaan umum biasanya ada di setiap kabupaten atau kota. Di Bondowoso misalnya, lokasinya gampang dijangkau dari pusat kota, yaitu di Jalan Ahmad Yani berdekatan dengan kantor arsip. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari tempat parkir yang memadai, kemudian lemari penitipan barang, rak buku berbagai genre, ruang baca, ruang diskusi, ruang baca anak yang dilengkapi dengan tempat bermain anak, dan ruang komputer. Ini adalah jam layanan atau jam operasional perpustakaan Bondowoso. Untuk peminjaman buku itu mudah dan simpel. Kalian cuma wajib bawa kartu anggota perpus kalau punya. Kalau tidak punya, kalian bisa pakai kartu identitas seperti KTP atau kartu pelajar. Jadi setelah kalian nemu buku yang cocok, kalian bisa bawa ke meja pelayanan di depan. Kemudian kalian serahkan buku dan kartunya ke Mbak Mas penjaganya. Jadi setelah dicatat, Mbak Masnya akan menyampaikan tanggal jatuh temponya, jadi tanggal pengembaliannya, dan bukunya sudah bisa kalian bawa pulang. Selanjutnya aku bakal review buku. Jadi buku yang aku bawa pulang hari ini adalah The Poppy War, karya R.F. Kuang. Bisa dilihat ya tampilan depannya, samping, dan belakangnya. Sini juga ada label dari perpus. Sedikit soal penulisnya, R.F. Kuang adalah penulis Tiongkok Amerika yang terkenal dengan novel fantasi gelap dan historis. Karya lainnya termasuk The Dragon Republic dan The Burning God adalah karya lanjutan dari The Poppy War yang membentuk trilogi lengkap. Dia juga menulis cerpen dan beberapa karya non-fiksi, tapi trilogi ini paling dikenal karena gabungan sejarah, strategi perang, dan unsur sihir yang kuat. Kembali ke bukunya, The Poppy War menceritakan Rin, seorang gadis miskin yang berjuang hingga diterima di Akademi Militer Elit. Hal yang aku suka, karakternya kompleks, konfliknya nggak mudah ditebak, dan dunia fantasinya terasa nyata. Ada tema politik,
perang, dan sihir, tapi disampaikan dengan bahasa yang bikin penasaran terus. Menurut aku buku ini cocok buat yang suka cerita serius, fantasi gelap, dan karakter berkembang realistis. Kalau kalian suka buku yang bikin berpikir, penuh strategi, dan emosional, The Poppy War wajib ada di list kalian. Hai, aku mau bikin susu jahe, jadi aku pakai susu Denkau yang vanilla sama jahe kecil, seuprit kecil. Yang tadi jahenya yang seuprit ini diparut, sini aku pakai parutan keju karena hasilnya jadi lebih besar-besar gitu. Di sini jahenya udah aku cuci, udah bersih, langsung aku parut ke panci supaya gak perlu tempat-tempat banyak. Menurut aku ketimbang digeprek atau diiris, di giniin tuh lebih kerasa pedesnya. Jadi pakai seuprit aja tuh tetap pedas, mantap. Ini jahenya udah aku tambahin air, tinggal dipanaskan aja ke kompor. Ini aku warm gelas, gelasnya diaduk juga. Terus susunya kita masukkan ke dalam gelas. Agak sulit teman-teman. Nah, kita masukkan sambil nunggu airnya panas. Ini airnya sudah panas, bisa dimatikan apinya. Nah, kita pindahin ke gelas yang tadi. Untuk mindahinnya, kalian boleh pakai saringan supaya si jahenya tuh gak ikut, tapi aku gak pakai saringan. Oke, biar larut, baru tambahin dikit-dikit. Jangan banyak-banyak ya airnya, soalnya dia nih kalau kebanyakan air kental lagi dan hambar. Yap, dah. Tada, jadi deh susu jahe yang bisa jadi teman baca kalian. Kalau kalian mau pergi ke perpustakaan umum, tips dari aku datang lebih awal supaya dapat tempat nyaman, pilih buku sesuai minat, dan jangan ragu buat tanya tugas kalau butuh bantuan. Membaca di rumah atau di perpustakaan tuh sama-sama seru ya, yang penting nikmati prosesnya. Terima kasih sudah nemenin aku di Bookish Day at Home kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!